Season 2. Semoga teman-teman tidak tegang dengan cerita ini, yang semakin panas dengan pemberontakan. Oke, kita gaskan lagi. Bab 99. Om Presdir terpikat gadis miskin. Bawa aku bersama putraku. Kenapa kau memisahkan aku dengannya? Aku mohon padamu Tuan, aku mohon jangan pisahkan kami. Apa kesalahanku? Tolong aku. Bicara Dini terus meminta. Dor. Lukas langsung melayangkan peluru ke atas udara. Dini pun terperanjat dan menahan tangisnya. Cik. Berisik sekali. Lukas berdecak. Kau memang iblis biadab. Teriak Dini. Apa kau sedang memujiku? Terdengar sangat indah. Ucap Lukas sambil tersenyum smirk ke arah Dini. Aku bahkan tidak tahu apa kesalahan keluargaku padamu, hingga kau tega menyerang kami tanpa alasan. Ucap Dini, yang mengelak ini terjadi akibat ulah Arya. Entah di mana pula ia kini, Dini yakin pasti suaminya juga tengah dalam bahaya. Putranya pun saat ini dibawa pergi. Ia berharap putranya tidak akan diperlakukan buruk, berharap putra kecilnya tetap hidup dan bahagia seperti yang ia inginkan, tak ada satupun yang menyakiti mereka. Aku sudah memberitahumu, aku hanya ingin keluargamu membayar semua perbuatan yang telah dilakukan suamimu. Dia sudah membunuh Rico dan kau harus tahu gara-gara dirimu nyonya kami kehilangan Tuan Zain, hanya karena nyonya kami gangguan jiwa mendengar Tuan Zain sudah mengingat-ingatannya. Tuan kami kehilangan istri yang dicintainya, ia harus rela membiarkan istrinya sendirian di rumah sakit jiwa. Jelas Lukas sekali lagi. Dini hanya terkejut mendengar penjelasan Lukas bertubi-tubi. Kenapa kami yang disalahkan? Kak Zain adalah kakakku, ia bagian dari hidup keluargaku. Justru kalian yang salah sudah mengambil dia dari kami hingga hilang ingatannya. Sudah sepatutnya ia kembali pada keluarganya. Kata Dini. Kau berbicara omong kosong. Seret Lukas menarik Dini. Tidak, aku tidak ingin ikut denganmu. Tolak Dini menahan dirinya. Terlalu geram dan kesal, Lukas tak henti menyiksa seorang wanita dengan memelintir tangan kanannya. Argegeh. Dini menjerit. Brak. Lukas mendorong tubuh mungil wanita yang tengah mengandung itu ke dalam mobil miliknya. Aku pikir jika kau tidak sedang hamil, kau cukup untuk memuaskan aku beberapa hari ini sebelum aku membawamu ke hadapan Tuan Antonio dan suamimu. Ucap Lukas sambil menampilkan senyum smirknya. Apa-apa yang kau lakukan? Cepat keluarkan aku dari sini. Kau tahu di mana suamiku, bukan? Bawa aku ke sana. Bentak Dini. Tenang saja. Aku pasti akan membawamu pada suamimu yang tidak berguna itu. Nanti kau pasti akan terkejut melihat suamimu yang lemah tidak berdaya yang sebentar lagi menemui ajalnya. Tapi, sebelum aku membawamu pada suamimu di sana, akan lebih baik jika kau melayani aku. Anggap saja aku seorang supir taksi yang tumpangi sebagai bayarannya membawamu sampai tujuan. Lagi pula kau sangat cantik dan sayangnya menikah dengan pria pembunuh. Ucap Lukas menekan setiap ucapannya. Dek. Arya, kenapa dengannya? Jadi, firasatku benar jika suamiku akan berada dalam bahaya. Bagaimana dengannya saat ini? Tanya Dini dalam hatinya yang tak tahu apa-apa. Di sisi lain, Lukas telah menggerayangi tubuh Dini. Dini menolak dan ingin tetap menjaga harga dirinya. Ia memilih untuk mengutarakan syarat agar bisa menemui Arya secepatnya. Tidak dengan saat ini. Aku pasti akan menuruti semua keinginanmu. Tapi tolong bawa aku ke hadapan suamiku, aku ingin melihatnya. Pinta Dini. Taruhan yang menarik. Baiklah. Aku akan membawamu pada suami tak berguna itu sekarang juga.
Ucap Lukas baru menyalakan mesin dan melajukan mobilnya. Dini telah sampai di bawah Lukas menuju tempat pengasingan yang cukup terjaga. Bangunan itu masih cukup mewah dan sepertinya berada di tengah pulau. Tak seperti di film yang ditahan dalam sebuah gubuk dan banyak sarang laba-laba. Saat sampai dalam sebuah ruangan luas, ia melihat seorang pria yang tidak berdaya bersimpuh darah di kemejanya, tangan yang diikat dan mata ditutup. Arya tak sadarkan diri sejak semalam dan tidak bisa merasakan kehadiran istrinya yang sudah datang. Selain Arya, di bawah sudah terdapat Bu Amira, Pak Barma, Nek Arini, Pak Malik, Bu Lia, Bu Ashna dan 5 pelayan lainnya beserta supir, namun tidak melihat adanya kedua putra kembar di sana. Di mana mereka? Ayah, ibu, bapak. Kalian semua ada di sini. Pekik Dini terkejut. Dini, syukurlah kau baik-baik saja, nak. Tapi seharusnya kau tidak ada di tempat ini. Ucap Pak Malik. Aku tidak menyangka jika kau menyandera keluargaku juga. Kenapa kau menarik mereka dalam masalah ini? Geram Dini pada Lukas. Hei, kenapa kau memarahiku sekarang? Kau ingin aku melarangmu bertemu dengan mereka lagi? Kata Lukas dengan smirknya. Baiklah. Aku tidak berani bermacam-macam padamu. Tolong lepaskan suamiku. Pinta Dini. Lepaskan ikatan tutup matanya. Titah Lukas yang langsung dikerjakan oleh anak buah yang berjaga. Penutup mata berhasil dibuka. Ia yang sudah sadarkan diri akibat mendengar nama Dini, membuka matanya yang terlihat sayu dan tidak segar lagi. Tatapannya bertemu pada Dini walaupun terlihat buram. Namun, Dini merasakan ikatan batin yang kuat dan menariknya untuk menghampiri Arya. Dengan lemah, tangan Arya yang terikat seperti memaksa untuk diangkat dan ingin meraih Dini. Tak sadar keduanya telah meneteskan air mata. Dini tak kuasa menahan tangisnya yang akhirnya keluar deras juga memegang kedua pipi suaminya yang penuh dengan ruam dan babak belur. Arya terlihat ingin bangkit untuk memeluk istrinya, tapi sayangnya tubuh kali ini tak sekuat dulu, ia lemah masih merasakan rasa sakit di sekujur tubuh. Tidak apa. Aku ada di sini sangat dekat denganmu. Aku yang akan memelukmu. Kata Dini langsung menerjang Arya dengan sebuah pelukan dan menangis perih bersama menenggelamkan diri. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Apa kau benar suamiku? Suamiku sangatlah kuat dan tidak mungkin tak berdaya seperti ini. Tanya Dini sesak terisak. Hanya ada suara deru napas menahan sakit. Arya ingin sekali menjawab pertanyaan Dini, mengatakan bahwa ia hanya sedang berpura-pura. Tapi ia benar-benar sudah kehilangan kekuatannya, ia lemah tak mampu berucap sehuruf pun. Kau tenang saja. Mereka memperlakukanku baik-baik, mereka tidak berani macam-macam pada wanita hamil. Dengan tanganku sendiri, aku pasti akan melepaskanmu dan keluarga kita dari sini. Itu janjiku. Bertahanlah dan kita akan keluar bersama-sama dari tempat ini. Ucap Dini menatap manik Arya yang lemah. Arya terlihat samar mengangguk pelan sebagai jawaban. Dini pun bangkit dan menghampiri keluarganya yang terduduk diikat tanpa alas di lantai yang dingin. Dini juga mengatakan hal yang sama pada mereka jika ia akan berusaha untuk menyelamatkan mereka. Bab 100. Arya tersiksa. Kini Antonio muncul di tengah-tengah mereka. Semua hal ini terjadi atas dasar Antonio yang ingin balas dendam pada Arya. Saat baru saja datang, ia langsung menghajar Arya yang sudah tidak berdaya masih beberapa kali ditendang olehnya sangat keras. Tubuhnya terguncang dan ia sendiri tak bisa melawan. Apalagi keluarganya hanya sebagai penonton yang sama tak mampu berbuat apa-apa. Cepat katakan di mana Zain. Gara-gara kalian menyembunyikannya, istriku harus mendekam di rumah sakit jiwa. Ini semua gara-gara dirimu Malik. Gertak Antonio menyebut Pak Malik lalu, berkata kembali.
Jika tidak karena kau mencoba membuat Zain sembuh dari ingatannya, Zain masih bisa menolong istriku. Istriku sudah menganggap Zain sebagai putranya, tapi kalian egois menghancurkan kebahagiaan istriku. Marah Antonio lagi. Kenapa kau menyalahkan kami dalam masalah ini? Zain sendiri yang datang padaku jika dia sudah mengingat segalanya. Saat itu karena ulahmu sendiri yang mendorong Zain hingga membentur ke pilar dan membuatnya mengingat ingatannya. Kau juga ada dalam peristiwa itu. Jawab Pak Malik. Kalian sudah bermain ulat denganku. Diam-diam kalian menyembunyikan kebahagiaan. Jika bukan karena Lukas, sampai saat ini aku menjadi bahan kebohongan kalian. Zain putramu sudah mengkhianatiku. Kalian memang keluarga berdosa, satu keluarga membunuh anak buah kesayanganku Rico, dan yang lainnya merebut kebahagiaan istriku. Pungkas Pak Antonio. Ini semua terjadi karena Arya Pratama yang sok hebat ini. Tapi lihat dia sekarang, manusia lemah, terkutuk hingga tak berdaya di hadapanku. Ejek Antonio, dan sekali lagi ia menendang Arya. Cepat katakan di mana Zain. Ucap Lukas bergiliran, ia adalah anak buah Antonio yang dibanggakan seperti Rico. Dia juga sangat berkuasa dan kerap kali Antonio menyerahkan tugas sepenuhnya pada Lukas. Sudah kami katakan Zain dan juga istrinya Luna sedang pergi ke luar negeri. 1 bulan yang lalu mereka menikah dan memutuskan untuk honeymoon esoknya, hingga 1 bulan ini mereka belum pulang. Ujar Bu Amira memberitahu. 1 bulan untuk honeymoon itu sangat lama, Tuan. Apakah benar Zain pergi ke luar negeri atau mereka hanya mencari alasan bahwa dia melarikan diri? Mengadu Lukas. Interogasi mereka untuk berkata jujur. Jika jawaban mereka masih tetap sama, bunuh saja mereka saat itu juga. Tita Antonio langsung pergi dari tempat itu. Baik Tuan. Jawab Lukas membungkuk saat Antonio berlalu pergi. Lukas memulai menginterogasi mereka untuk berkata jujur. Mula-mula menjawab dengan jawaban yang sama, malah Arya yang menjadi imbasnya ditendang oleh anak buah Lukas. Tolong, jangan sakiti suamiku, cukup kami saja yang mati, tapi tolong biarkan suamiku hidup. Pinta Dini memelas, kau terlalu banyak bicara. Ucap Lukas malas. Dori. Lukas kembali menarik pelatuk dan melayangkan tembakan sebanyak 3 kali ke plafon. Kini seluruh keluarga ketakutan dan memilih untuk diam. Tak lama kemudian, suara handphone yang tergeletak berdering. Handphone itu adalah milik Bu Amira yang mendapati panggilan dari Luna. Handphone milik siapa ini? Tanya Lukas meraih handphone itu dengan gemetar. Bu Amira berani mengaku. Itu handphone milik saya. Ujar Bu Amira. Di sini tertulis Luna. Siapa Luna? Tanya Lukas. Luna ada putriku. Balas Bu Amira. Oh, waktu yang sangat tepat. Baru saja kita mempertanyakan keberadaan dia dan suaminya. Jawab telepon ini, dan jangan berani-berani mencoba mengatakan sesuatu mengenai kami jika kau tidak ingin bertemu dengan Tuhanmu saat ini. Ancam Lukas. Bu Amira pun mengangkat telepon dari Luna. Sembari mengaktifkan suara penuh agar Lukas juga bisa mendengarnya. Halo Luna. Mula Bu Amira berbicara. Ibu. Aku sangat merindukanmu. Akhirnya aku bisa mendengar suara ibu lagi. Apa kabar ayah dan ibu? Ujar Luna dalam telepon. Sekilas Bu Amira menatap ke arah Lukas. Teleponnya kali ini merasa tidak nyaman, sebuah pistol menekan kepala Bu Amira, Lukas tak membiarkannya bergerak bebas. Jika Bu Amira berani mengatakan sesuatu maka Lukas akan menarik pelatuk hingga membuat kepala Bu Amira bisa saja pecah. Ibu dan ayah baik saja, nak. Kapan kau akan pulang? Sepertinya ibu sudah tahu, ya. Bahkan saat ini aku sedang berada di bandara untuk pulang. 5 menit lagi aku dan Zain akan masuk ke pesawat. Oh iya.
Hati-hati di jalan ya. Semoga kau pulang dengan selamat. Iya ibu, aku juga tidak sabar bertemu kalian. Aku ingin memberitahu kebahagiaan baru untuk kalian. Tapi sepertinya aku akan mengatakan saat ini juga agar kalian bisa menyambut kami dengan bahagia. Kau tahu ibu, aku sedang hamil, ucap Luna dalam telepon. Hamil. Bagus sekali. Ibu senang mendengarnya, Luna. Selamat ya. Pulang-pulang kau sudah membawa oleh-oleh indah untuk kami, ucap Bu Amira terdengar bahagia tapi kaku. Seharusnya kehamilan Luna menjadi kebahagiaan baru keluarga Pratama. Tapi keadaan sudah berubah, untuk tersenyum saja saat ini mereka diawasi. Ya sudah ibu, aku tutup teleponnya sekarang. Sebentar lagi aku akan masuk pesawat. Ibu bisa melihat di radar aplikasi untuk mengetahui aku sudah sampai mana. Pesawat yang kunaiki adalah 49T. Tunggu aku di rumah ya. Ucap Luna menutup teleponnya. Belum saja menjawab. Lukas sudah merebut handphone itu dari tangan Bu Amira dan pertama yang memutuskan panggilan. Bu Amira sampai terkesiap tak jadi ingin memberikan pesan untuk Luna. Pesawat. Dia sebentar lagi akan masuk pesawat. Sangat menarik. Kata Lukas seolah merencanakan sesuatu. Apa yang sedang kau pikirkan? Tanya Dini merasakan gerak-gerik Lukas yang licik. Aku akan memberitahu Tuan. Lukas pun berlari meninggalkan tempat itu. Hei, kau akan pergi kemana? Katakan padaku apa yang akan kau lakukan. Teriak Dini mencoba melepas ikatan yang kuat itu. Pukul 17:05 WIB. 15 menit menunggu. Seorang anak buah datang mendorong sebuah televisi yang menampilkan berita hari ini. Tak lama Lukas dan Antonio muncul dengan senyum licik susah untuk Dini tebak. Berita terkini datang dari pesawat terbang Indonesia. Dikabarkan pukul 16.35 tadi pesawat terbang 49T dari arah Nepal Bandara Internasional Pokhara menuju Indonesia dinyatakan hilang kontak dan diperkirakan terjatuh. Rencananya pesawat terbang 49T diperkirakan sampai di Bandara Indonesia pukul 16.40. Namun hingga saat ini Air Traffic Control tengah berusaha mendeteksi kembali pada sang pilot. Namun, pada pukul 16.50 pesawat dikabarkan meledak di atas udara dengan ketinggian 28.000 kaki dari permukaan bumi. Puing-puing pesawat beserta anggota tubuh korban penumpang sejumlah 120 orang terjatuh terpisah dari tubuh masing-masing yang berada di titik kota Gotatar. Warga setempat diterkejutkan dengan hujan amis potongan tubuh manusia yang teridentifikasi berasal dari korban penumpang ledakan pesawat 49T. Hingga saat ini belum ada kabar apa yang dipastikan pesawat bisa meledak, dan sudah dipastikan dari jumlah 120 orang tidak ada penumpang yang selamat. Kami turut berduka cita pada keluarga yang ditinggalkan. Pembawa berita yang menyiarkan berita terkini yang sedang hangat diperbincangkan. Berita itu ditampilkan di hadapan keluarga Pratama. Mendengar berita pesawat meledak secara tragis membuat mereka tak ingin kehilangan satu kata pun dari pembaca yang menyiarkan beritanya. Hal itu tidak membuat mereka goyah dari hadapan layar. Pesawat 49T. Lirik Bu Amira tertegun penuh penekanan menyebutnya. Luna. Zain. Teriak histeris Bu Amira. Teriak histeris Bu Lia. Semua orang menyadari jika pesawat terbang itu adalah pesawat yang dinaiki Luna bersama Zain yang akan pulang hari ini. Namun, alih-alih mereka akan pulang ke Indonesia menemui keluarga. Ternyata mereka pulang secepat itu terlalu tinggi sampai tujuan tempat asal mereka bertemu dengan Tuhan. Bu Amira sampai syok, berteriak histeris sampai burung-burung yang ada di pohon berterbangan di udara. Hati dua seorang ibu dipermainkan, satu persatu anaknya meninggal dan satu lagi baru mendapatkan kebahagiaan berkumpul dengan putranya yang kini pergi untuk selamanya. Bu Amira dan Bu Lia mengamuk tak karuan,
terguncang hingga mereka tak sadarkan diri tergeletak di lantai. Semua bertanya bagaimana dengan cepat Antonio dan Lucas bisa melakukan itu. Apa yang tidak bisa dilakukan seorang mafia? Membunuh seekor semut saja mereka bisa lakukan dalam 0 detik. Hanya mereka dan salah satu kuncinya yakni Arya yang mengetahui bagaimana menjalankan aksi tersebut. Arya tahu bagaimana trik yang ada di dunia ini, tapi ia tidak pernah menggunakannya untuk disalahgunakan. Cukup tahu, berjaga, dan diam. Tapi sayangnya saat ini ia tak berguna. Kak Zain. Pekik Dini menahan dadanya yang sesak. Kehilangan kakak yang baru ia rasakan kebahagiaan bersama, kenapa harus pergi secara mengenaskan seperti ini, apalagi untuk selamanya tanpa melihat jasad yang terpisah hancur berhamburan berterbangan bersama angin. Sudah bersimbah di 4 rah, tubuh terpotong-potong meledak hancur, mati mengenaskan di tangan pria yang tak punya hati. Dini tahu ini semua ulah Lucas dan Antonio, mereka yang sudah merencanakan semua ini. Dini yang melihat segala penjuru sudah tidak ada harapan, ia menyadari semuanya akan habis tidak tersisa lagi, jika hanya beberapa keluarga lagi yang tersisa, selanjutnya tidak ada.